Adabu dukhul masjid ila qawlihi fa idza faragta min ad-du'a'i fala tashtaghil ila waqtil fardi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati Qur'anin. Jika kamu telah selesai daripada doa, dari berdoa, maksudnya doa yang dianjurkan kita membacanya ketika selesai sholat sunnah fajar. Jadi sembari menunggu sholat jamaah subuh, kita dianjurkan untuk membaca doa fajar. Dan jika kamu telah selesai membaca doa fajar, fala tashtaghil ila waqtil fardhi, maka janganlah kamu menyibukkan diri sampai masuk waktu sholat fardu illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati Qur'anin, kecuali dengan bertafakur atau dengan bertasbih atau dengan membaca Al-Quran. Jadi misalnya dalam jeda antara azan subuh sampai iqamah itu kita sambil menunggu jamaah, jadi setelah selesai kita membaca doa, maka dianjurkan kita menyibukkan diri dengan tasbih, dengan berzikir kepada Allah, atau dengan membaca Al-Quran, atau kita baca sholawat, atau kita beristighfar. Kita isi waktu antara azan dan iqamah itu dengan sesuatu yang baik. Dan bahkan waktu antara azan dan iqamah ini waktu yang sangat berharga. Dikatakan la yaruddu du'a bainal adanain. Doa bainal adanain la yarud, doa antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah itu tidak ditolak, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang mustajab. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menghayal, menunggu qomat, menghayal. Lagi membahas, ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, aruh kita. Di situ ada waktu yang kita sangat berharga, yang sangat istimewa. Di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ijabah. Salah satu waktu doa yang mustajab antara azan dan iqamah. Maka dianjurkan di situ entah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, atau kita berzikir, atau kita bertasbih. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Fa idza sami'ta al-adhan fi asna'i dzalik, jika kamu mendengar azan fi asna'i dzalik, di tengah-tengah kamu sedang melaksanakan zikir atau sedang melaksanakan tasbih, umpama kita datang ke masjid atau kita sedang berada di rumah baca Quran, kita sedang berzikir, kemudian terdengar suara azan subuh. Faqta ma anta fihi, maka putuslah, stop apa yang sedang kamu kerjakan ketika itu. Wastagil bi jawabil muadzin, dan sibukkanlah dirimu dengan menjawab azan. Sibukkan dirimu dengan menjawab azan. Kenapa demikian? Padahal zikir sesuatu yang baik, membaca Quran sesuatu yang baik. Tapi ketika azan berkumandang, kita diminta untuk berhenti dari zikir kita, berhenti dari bacaan Quran kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan azan dan menjawab azan. Nah, ini dikatakan setiap amalan ada waktunya. Berzikir ada waktunya, baca Quran juga ada waktunya. Termasuk ketika ada waktunya, amal yang tepat, amal yang sesuai adalah kita mendengarkan dan menjawab
ada. Jadi salah paham. Baca Quran ini satu huruf 10 pahala, 10 kali dibalasnya. Salah, bukan waktunya. Masing-masing ada waktunya. Malam Lebaran misalnya, waktunya apa malam Lebaran? Bertakbir, kita takbir, disunahkan takbir Allahu Akbar, takbir. Jangan di situ kita baca Yasin. Nah, Yasinan lah. Yasin ini adalah rohnya Al-Quran, pahalanya besar. Tapi salah penempatannya. Ada waktunya. Termasuk ketika kita mendengarkan kumandang adzan, waktunya kita menjawab adzan. Dan diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, di situ barang siapa yang menjawab adzan maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Menjawab adzan dengan sepenuh hati tentunya, bukan setengah-setengah, bukan menghayal sambil memikirkan hal yang lain, tapi benar-benar kita dengarkan dan kita jawab adzan tersebut. Dan dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah bahwasanya barang siapa yang berbicara di tengah adzan, jadi adzan sudah berkumandang, dia berbicara awas, maka ditakutkan orang yang sering melakukan ini, oleh kata Imam Suyuti, ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan dikatakan juga orang yang berbaring ketika azan, jika azan berkumandang tunda ini, maka dikhawatirkan nanti jenazahnya itu berat. Dikhawatirkan jenazahnya berat ketika meninggal, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita remehkan. Perkara sunnah ditinggalkan apa-apa, tapi akibatnya berbahaya. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan barang siapa yang ketika baru mendengar azan dia ucapkan marhaban bil qa'ili adlan, marhaban bis salati ahlan. Jadi begitu azan langsung kita ucapkan marhaban bil qa'ili adlan wa bis salati ahlan, marhaban bis salati ahlan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan bagi dia ribuan pahala, ribuan kebaikan, akan diampuni ribuan kesalahannya, dan akan ditinggikan ribuan derajat. Ini kalimat sederhana kita ucapkan ketika baru azan, marhaban bil qa'ili adlan wa marhaban bis salati ahlan. Dan kemudian Fa'idha qala al-mu'adzin, jika seorang mu'adzin mengumandangkan azan dan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqul misla dzalik, maka jawablah dengan ucapan yang sama. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, begitu juga dengan setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Illa fil hay'alatain, kecuali ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Faqul fihi ma, maka jawablah ada kedua kalimat tersebut, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita dianjurkan juga tambah ketika hayya 'alal falah kita berdoa Allahumma ja'alna minal muflihin. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat, la haula wa la quwwata illa billah. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan disunahkan juga kita ucapkan juga kalimat yang sama dan ditambah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah, kita ikut hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian fa idza qala as-salatu khairun minan naum, jika muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, faqul sadaqta wa barakta,
Maka jawablah, sadaqta, engkau benar, kamu benar wahai muadzin. Salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Bahkan namun azan biasakan as-shalah itu panjang, jadi an-naum itu panjang. Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman kayak di Indonesia ini seakan-akan karena naumnya yang dipanjangkan jadi tidur. Salat khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur, akhirnya tidur. Kalau di luar sholatnya panjang. Dan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada faedah, dikatakan barang siapa yang ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia membaca atau dia menjawab dengan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari dia cium kedua ibu jarinya dan diusapkan kedua matanya, maka dia tidak akan buta dan tidak akan sakit mata. Ini bagus karena untuk sehat, menjadi sehat. Dan yang lebih penting bukan hanya penglihatan fisik, tapi penglihatan secara batin, bukan penglihatan zahir saja, penglihatan batin, mata hati kita itu lebih penting. Jadi tidak buta. Maka dianjurkan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari Allah syaitan bihabibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ucap kedua ibu jari dan diucapkan ke kedua kelopak mata. Itu dianjurkan. Kemudian salat tawabat, kamu benar dan apa yang kamu katakan itu baik wahai muadzin. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, ini jawaban yang dianjurkan kita ketika mendengarkan azan.